Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah libur Lebaran, dan di hari yang baik ini tak lupa saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Anda sudah siap di perkuliahan kita ini secara sesuai dengan kalender akademik. Kita ada perubahan kalender akademik. Ini adalah perkuliahan minggu ke-12. Jadi minggu yang kemarin seharusnya 12 itu ditiadakan, jadi dianggap sebagai minggu pengganti, dan sekarang ini, jadi mulai Senin kemarin, itu adalah minggu ke-12. Jadi kita tidak ada penggantian sebenarnya ya, jadi karena minggu ke-12 sudah digeser ya, dimundurkan. Jadi perkuliahan hari ini adalah perkuliahan minggu ke-12. Dan materi kita hari ini adalah tentang transient respon. Dalam arti transient respon itu konsepnya adalah bagaimana kita menganalisis suatu rangkaian di mana dalam rangkaian itu ada perubahan kondisi dari off ke on ataupun sebaliknya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini dikatakan materi yang berat, materi yang katakanlah tidak ringan, karena kita nanti banyak menggunakan matematika yang rumit. Jadi matematika yang rumit. Katakanlah kita nanti menggunakan Laplace atau transformasi Laplace. Kemudian kita nanti menggunakan integral diferensial atau kalkulus ya. Dan saya tahu ya, jadi Anda sudah belajar integral diferensial mulai SMA gitu kan ya. Dan saya yakin banyak Anda yang katakanlah tidak begitu paham tentang integral diferensial. Jadi katakanlah soal-soal SBMPTN itu integral diferensial itu rumit gitu kan, rumit ya. Jadi pengalaman saya dulu sewaktu saya SMA, mata pelajaran matematika untuk topik diferensial integral ini adalah mata kuliah atau materi yang sulit. Kenapa? Mungkin saya tidak paham, atau juga gurunya yang tidak bagus cara menerangkan. Herannya adalah pada saat itu bimbingan belajar sedang booming ya. Zaman saya, mungkin zaman Anda juga bimbingan belajar. Dan anehnya teman-teman saya yang ikut bimbingan belajar itu lebih cepat paham, lebih paham duluan. Dan ternyata guru-guru banyak yang tergabung di bimbingan belajar gitu kan ya. Jadi saya selalu diskusi dengan teman-teman saya masalah integral diferensial. Bagi yang ikut bimbingan belajar, dia mengatakan, wah mudah ini, bahkan dapat trik-triknya macam-macam gitu kan ya. Saya heran loh, mereka sudah tahu ya. Jadi ada sesuatu yang aneh di sini ya. Jadi di Indonesia ini adalah bimbingan belajar itu dikatakan levelnya lebih di atas daripada materi di sekolah. Dan memang ternyata matematika diferensial integral itu tetap diajarkan di level mahasiswa ya. Dan tetap sama ya, bahkan level mahasiswa itu ternyata sudah diajarkan di tingkat SMA. Jadi makanya mungkin kalau level SMA belajar diferensial integral level mahasiswa ya memang agak berat kan seperti itu. Jadi itu yang menjadi kendala kita. Jadi masalah diferensial integral itu adalah kendala yang ya katakanlah tidak semua mahasiswa memahami betul tentang konsep integral diferensial. Dan walaupun nanti Anda di materi matematika misalnya juga ada integral diferensial ya. Jadi kita akan tetap belajar terus diferensial integral.
Eh, materi ini cukup berat ya, jadi saya harapkan Anda mencoba bertahan ya, bertahan, bersabar ya. Kita akan mencoba, saya akan share materi kepada Anda ya. Jadi nanti setelah mata kuliah ini selesai, materi akan saya share ke PJ Anda. Oke, sebagai pengantar ya, jadi sebagai pengantar, ini semoga menjadi cerita yang menarik bagi Anda, bagi saya, bagi semua yang sudah mengalami Lebaran di tengah kondisi pandemi kita ya. Jadi ini adalah Lebaran kedua, tahun lalu pertama, sekarang kedua di tengah pandemi, kita berlebaran dengan cara yang unik, karena ada batasan-batasan termasuk batasan mudik ya. Jadi kita dianjurkan bersilaturahim secara virtual, dan memang ini adalah zaman-zaman zaman-zaman teknologi informatika, zaman-zaman bagaimana kita menggunakan atau pandai-pandai menggunakan teknologi virtual, pandai-pandai menggunakan peralatan komunikasi atau handphone ya sebagai sarana silaturahim. Jadi kalau Anda punya grup WA misalnya, pasti ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang lucu tentang kejadian Lebaran tahun ini. Jadi katakanlah kita ada larangan mudik, tapi ada beberapa warga yang nekat mudik dengan berbagai alasan misalnya ya. Yang tidak bisa mudik, ya kita mudik secara virtual kan seperti itu. Dan bagi yang mudik, siap-siap menghadapi hambatan-hambatan, penyekatan-penyekatan, bahkan diputar balik. Kemudian bagi yang mau balik kampung misalnya harus siap-siap surat antigen misalnya ya, surat keterangan bebas antigen. Kemudian siap-siap di rumah-rumah Anda yang ditinggal mudik nanti ditulisi harus isolasi mandiri dan sebagainya. Itulah fenomena Lebaran tahun ini. Dan di tempat saya ada beberapa warga yang sudah mulai open house, jadi membuka rumahnya untuk silaturahmi, tapi ada juga yang tetap menutup pintu rapat-rapat karena mereka takut dengan COVID. Jadi seperti itu. Kemudian sekedar informasi bagi Anda, Lebaran yang Anda alami itu akan berbeda dengan Lebaran yang saya alami dulu ya. Jadi kalau yang saya alami dulu masih ada budaya-budaya seperti ini. Ada membangunkan sahur ya dengan kodean, berangkat bersama-sama tarawih seperti ini, main petasan, takbir keliling, kemudian juga sandal yang hilang di masjid pada saat kita salat tarawih, sehingga kita perlu berbagai strategi untuk mengamankannya. Ini adalah budaya-budaya zaman saya dulu, dan mungkin ini tidak pernah Anda dapati sekarang. Jadi kita sudah mengalami perubahan budaya. Katakanlah mungkin kalau dulu silaturahmi normal, tapi sekarang sudah berbeda. Unjung-unjung dapat uang mungkin sekarang masih ada. Tapi ini budaya yang berbeda ya. Ini adalah mercon bambu ya, bumbung ya. Ini pun juga sekarang sudah jarang terlihat ya. Ini suaranya seperti meriam gitu kan ya, seperti meriam. Kemudian budaya mudik Lebaran sekarang sudah mulai berkurang. Kemudian juga budaya-budaya baru yang segera harus Anda hadapi. Katakanlah sholat, kita sudah menggunakan saf yang jarang. Bersalaman sudah ditinggalkan atau diganti dengan jenis yang lain. Atau kalau Anda paksa salaman menggunakan
sarung tangan dan sebagainya. Ini adalah budaya-budaya di era new normal kita sekarang yang harus kita biasakan. Dan penyebabnya itu adalah masalah COVID ya. Jadi kalau kita perhatikan data di sini, kita bandingkan dengan sini, ternyata kelihatan bahwa angka kematian COVID itu termasuk kecil ya. Jadi katakanlah hanya 2,8%, artinya 100 orang terkena COVID, 3 orang meninggal dunia, lainnya selamat. Bandingkan dengan katakanlah kecelakaan lalu lintas misalnya ya, ini besar ya. Jadi tahun 2012 mungkin sekarang juga hampir sama, dari 100 kecelakaan sekitar 23 orang meninggal. Atau paru-paru juga cukup besar ya angka kematiannya. Tetapi kita sangat takut dengan COVID-19 ya, walaupun angka kematiannya kecil. Ini karena media kita sudah membesar-besarkan sedemikian rupa tentang bahaya atau apa namanya ya, betapa tersiksanya orang-orang yang terkena COVID-19. Jadi akhirnya tidak hanya di kota, di desa juga tahu bahwa orang yang terkena COVID-19 itu nampaknya adalah penyakit yang harus dihindari atau harus dijauhi. Sehingga banyak orang yang menjauhi orang yang ya katakanlah terkena COVID atau sembuh dari COVID, itu kita masih takut ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bagus ya, kalau kita terlalu takut COVID-19. Jadi biasa-biasa saja. Kemudian sebelum kita masuk ke materi kita, jadi saya perlu pahamkan kepada Anda bahwa kita belajar di perguruan tinggi ini, itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah secara teori dan secara praktek. Dan karena kita berada di politeknik, maka porsi untuk praktek itu lebih besar daripada porsi teori. Jadi kalau di S1 sebagai pendidikan tinggi akademis, teorinya lebih besar, bahkan dia bisa 90% teori, 10% praktek, tapi kita sebaliknya ya. Karena kita di level politeknik, maka kita yang porsi praktek ini harus lebih besar dari teori. Katakanlah normalnya kita itu adalah 70% itu adalah praktek ya, sementara sisanya teori. Dan kita harus tahu bahwa teori dengan praktek itu sebenarnya saling berkaitan. Jadi teori bisa melahirkan praktik, praktik juga bisa melahirkan teori. Jadi ini seperti lingkaran tertutup yang saling berhubungan. Jadi kita tidak bisa meninggalkan teori, kita tidak bisa meninggalkan praktek. Jadi semuanya akan kita bahas secara proporsional. Dan nantinya bahwa katakanlah materi kita hari ini ya, materi kita hari ini tentang transient respon itu jarang sekali dipakai di industri atau nanti katakanlah di dunia kerja jarang sekali Anda pakai. Pengalaman saya dulu ya, saya dulu juga belajar transient respon. Tetapi pada saat di industri, saya dulu pernah bekerja di industri 1 tahun, ternyata tidak terpakai itu. Jadi tidak terpakai. Jadi kita harus siap-siap ya. Jadi siap-siap tentang teori apa saja yang nanti akan kita pakai atau kemungkinan besar kita pakai di dunia industri. Ini adalah ilustrasi ya. Jadi ilustrasi kita tentang teori ya, teori. Jadi pada saat kita menginjak dewasa, ada kalau kita belajar bela diri misalnya, kita yang paling memikat itu adalah katakanlah pencaksilat, kungfu, wushu atau karate misalnya, karena indah gerakan-gerakannya, bagus gitu kan ya. Ini adalah bela diri yang katakanlah bela diri teoritisnya seperti ini, indah dilihat, sehingga dikatakan dia seni. Ada kata seni bela diri.
Jadi kalau ada seni bela diri berarti pencak silat itu adalah seni, ada keindahannya. Kungfu itu adalah seni karena ada keindahannya. Karate ada seni, wushu juga ada seninya. Tetapi dalam sisi praktisnya kita akan menghadapi sesuatu yang berbeda. Jadi katakanlah olahraga bela diri praktis itu adalah tinju ya. Tinju itu tidak mengenal jurus macam-macam. Yang penting pukul tangkis. Atau katakanlah bela diri MMA ya, yang disiarkan TV One atau di channel-channel yang lain gitu kan ya. Ini tidak pernah digunakan jurus-jurus indah di kungfu atau di silat ya. Jadi orang menggunakan ya metode-metode praktis. Apalagi pada saat zaman saya dulu ya, zaman suka ada tawuran antara SMK dengan SMA ya. Jadi pada saat tawuran kita sudah melupakan jurus-jurus itu ya. Yang penting ya pukul, tangkis, tendang, lari kan gitu aja. Ini adalah praktis ya, ilmu bela diri yang praktis. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memberikan porsi. Kapan kita belajar praktis, kapan kita belajar teori. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi katakanlah kita nanti sampai dengan 4 tahun ya di kuliah di Politeknik, kita nanti belajar banyak teori-teori di sini. Jadi banyak teori-teori yang kita pelajari, tetapi pada saat kita tugas akhir, katakanlah kita mengambil bidang robot, mengambil bidang power system, mengambil bidang control system, mengambil bidang LK Medika, maka kita bisa tahu bahwa tidak semua teori ini kita pakai. Sehingga kalau kita buat spektrum, maka ada spektrum yang harus kita kuasai. Katakanlah untuk robotik misalnya, kita harus mempelajari robotika. Jadi robotika di sini porsinya besar yang harus kita pelajari, yang lainnya menjadi kecil. Atau pada saat power system misalnya, nanti ada porsi yang terbesar di sini. Pada LK Medika nanti ada yang besar di sini. Jadi tidak semua teori itu kita pakai. Jadi kita harus siap menghadapi ini semua. Sehingga dikatakan bahwa semua teori yang diberikan kepada Anda itu kita pelajari, katakanlah hanya sekedar tahu saja. Nanti pada saat TA, nanti kita akan tahu ya mana yang akan kita jadikan fokus. Tunggu sebentar ya.
Oke, saya kembali ke sini ya. Jadi kita harus siap ya, siap katakanlah kita mempelajari semuanya, tapi ini adalah sekedar kita tahu saja. Jadi nanti dari sekedar tahu saja, nanti pada saat kita tugas akhir, maka kita akan tahu porsi mata kuliah apa yang harus kita tingkatkan. Jadi kita hanya sekedar tahu saja, nanti pada saat TA, nanti Anda belajar porsi mana yang harus atau mendukung tugas akhir Anda. Apalagi nanti misalnya di industri, kalau Anda sudah kerja, maka pasti tidak semuanya tidak semuanya mata kuliah itu Anda butuhkan. Jadi hanya mata kuliah yang mendukung tempat kerja Anda. Katakanlah di dunia assembly mobil misalnya, atau di dunia di Pertamina misalnya, atau di ini adalah industri pesawat, atau kemudian kalau Anda bekerja sebagai startup bisnis atau sebagai freelance ya. Jadi ini nanti tergantung dari pekerjaan yang Anda hadapi, nanti Anda memerlukan mata kuliah apa yang perlu Anda perdalam. Jadi itu saja. Jadi Anda harus siap dengan kondisi-kondisi seperti ini. Oke. Jadi itu adalah sebagai pengantar kita tentang materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang transient respon. Jadi transient respon nanti ada 3. Ada transient respon rangkaian RC, ada transient respon rangkaian RL, kemudian ada transient respon RLC. Jadi seperti itu. Tunggu sebentar ya di sini ya, saya cek untuk pertemuan kita ke-11 seperti ini di sini ya. Oke. Jadi saya akan mulai untuk pertemuan 11 ya. Jadi pertemuan 11 pada minggu ke-12 ya. Jadi kita akan bicara tentang RL terlebih dahulu. Jadi setelah RL, baru RC, kemudian RLC. Oke. Sebagai pengantar ya, jadi bahwa transient respon ini adalah kondisi pada rangkaian yang terjadi perubahan. Jadi apakah dari off ke on atau sebaliknya. Kalau kita perhatikan di gambar ini, kondisi transient di sini adalah kondisi perubahan di sini. Yang saya maksudkan adalah ini. Jadi perubahan di sini. Ini adalah perubahan. Ini adalah perubahan. Kemudian setelah perubahan, ini dikatakan kondisinya adalah steady state. Ini kondisi steady state. Dan kondisi steady state di sini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Atau katakanlah rangkaian listrik yang kita pelajari sebelum transient respon itu adalah pada kondisi steady state. Jadi kenapa di sini kita tekankan transient respon di sini ya? Nah, ini penekannya adalah karena ini penting di sini ya. Artinya pada saat perubahan kondisi, pada rangkaian itu tidak ujuk-ujuk langsung berubah, tapi ada prosesnya. Jadi ada prosesnya untuk menuju steady state. Itulah yang perlu kita pelajari. Dan matematikanya katakanlah tidak mudah. Kemudian perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena perubahan dari sumber. Jadi sumber itu bisa berubah dari off ke on atau dari on ke off. Bisa juga perubahan itu karena perubahan beban. Jadi beban kecil ke besar atau besar ke kecil. Atau dari kondisi tanpa beban kemudian dengan beban. Dan sebaliknya. Jadi perubahan-perubahan itulah yang kita maksudkan. Jadi perubahan-perubahan yang menyebabkan kita perlu belajar transient respon. Seperti yang kita alami sekarang ya, jadi ini adalah kondisi transient kita. Jadi dari kondisi normal, kondisi tanpa pandemi, menjadi kondisi new normal. Jadi kita hidup
di tengah pandemi itu adalah transisi atau transien. Dalam kondisi transien kita harus beradaptasi, kita harus berjaga diri, katakanlah dengan cuci tangan, masker, jaga jarak, dan sebagainya. Itu adalah adaptasi. Ini adalah kondisi transisi kita. Kalau Anda nanti di keluar rumah misalnya ada barang-barang yang berbeda yang perlu Anda bawa. Katakanlah Anda perlu membawa hand sanitizer, Anda perlu membawa bekal makanan sendiri misalnya, Anda perlu membawa vitamin misalnya, multivitamin misalnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang harus Anda persiapkan. Jadi sekarang kita berada di era-era, ya katakanlah tatanan dunia baru ya. Jadi kalau Anda penggemar teori konspirasi, nanti Anda cek ada kata the new world order, tatanan dunia baru, di mana dunia ini sedang ditata oleh apa yang disebut dengan United Nations. Jadi dunia kita sedang ditata oleh PBB, sehingga kita ya mau tidak mau harus ikut the new world order itu ya. Oke. Saya kembali ke materi di sini ya. Jadi kita nanti akan banyak menggunakan transformasi Laplace. Jadi ini adalah tabel Laplace yang akan nanti kita pakai ya. Jadi dengan tabel Laplace di sini nanti kita akan bisa menganalisa transient respon. Jadi Anda harus memiliki tabel Laplace. Anda bisa download di Google. Jadi bagaimana kita nanti menggunakan transformasi Laplace. Jadi nanti transformasi Laplace itu ada ada transformasi Laplace, kemudian ada inverse transformasi Laplace. Jadi intinya di sini katakanlah di sini ya, ini ada T dengan S. T itu adalah kawasan waktu. Ini adalah kawasan waktu ya, katakanlah yang di sini, ini adalah kawasan waktu. Kemudian di sebelah kanan di sini, ini adalah kawasan frekuensi. Jadi T, ini adalah kawasan frekuensi S. Ya kan? T di sini adalah kawasan waktu, S di sini adalah kawasan frekuensi. Dan ini bisa ditukar balik. Bisa saling tukar balik. Jadi kalau T dipindahkan ke S kita menggunakan Laplace, transformasi Laplace. Kalau S dipindah ke T kita menggunakan inverse transformasi Laplace. Kemudian kalau Anda cek di internet nanti ada beberapa tabel. Ini adalah tabel standar yang terdiri dari 36 jenis ya. Jadi tabel yang terdiri dari 37 ya. 37 jenis tabel di tabel di sini, ini adalah tipe standar. Ada yang lebih singkat, ada yang lebih detail. Jadi saya biasanya menggunakan yang tipe standar. Artinya dengan tipe standar ini cukup bagi kita untuk menyelesaikan transient respon pada materi rangkaian listrik 2. Jadi saya ingat kembali, silakan Anda download tabel transformasi Laplace. Oke. Selanjutnya, pertama kali yang akan kita bahas itu adalah rangkaian RL. Jadi kalau kita belajar tentang transient respon, yang pertama kali itu adalah rangkaian RL, di mana bedanya di sini ada namanya switch ya. Ini adalah switch, artinya adalah pada saat T sama dengan 0, switch ini ditutup atau dari posisi off ke on. Kemudian ini adalah sumber DC. Oke. Kemudian di sini artinya bahwa sebelum switch ini ditutup, artinya pada saat I0, jadi sebelum ditutup ya, maka tidak ada aliran arus di sini, tidak ada energi yang tersimpan di induktor. Ini harus kita pahami. Karena kondisinya adalah kondisi awalnya off, maka jelas tidak ada energi, tidak ada arus. Jadi seperti itu ya. Jadi dikatakan I0 itu sama dengan 0.
Nah, ini harus kita pahami. Kemudian, kalau kita menggunakan analisis transient respon, maka langkah yang pertama adalah kita buat hukum Kirchhoff tegangan. Ini adalah kita dapatkan persamaan dari hukum Kirchhoff tegangan. Jadi E sama dengan L dI per dt, ini adalah tegangan pada L, ini adalah tegangan pada R. Jadi dikatakan L dI per dt plus RI. Katakanlah kita diminta mencari arus IT-nya. Jelas, seperti ini kita akan kesulitan. Karena di sini ada diferensial. I, kemudian ada diferensial I. Artinya kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung, akhirnya kita menggunakan Laplace. Jadi kalau kita menggunakan Laplace, kita lihat tabel Laplace-nya. Konstanta berarti di sini adalah, kalau kita Laplace-kan jadi E per S. Kita lihat pada nomor 1 di sini ya. Jadi kita lihat di sini nomor 1 ya. Ini konstanta, berarti kalau kita Laplace-kan menjadi 1 per S. Oke. Kemudian L dI per dt, berarti L ini adalah ikut ya, di depan kita tuliskan L, dI per dt, kita lihat tabel lagi, kita temukan ini. Oke, kita perhatikan ini ya, S, IS, perhatikan sekarang kawasan frekuensi. Kemudian I0 di sini adalah I pada saat switch-nya belum ditutup. Kemudian ini adalah RI yang tadi kawasan waktu berubah menjadi kawasan S. Oke. Kemudian I0 di sini sama dengan 0, berarti dia dibuat 0 di sini ya. Sehingga hasilnya ini. Oke. Kemudian karena yang ditanyakan adalah arus, maka kita buat I itu sama dengan E per S dalam kurung LS plus R. Oke. Bentuk ini, bentuk yang saya tanda merah di sini tidak ada dalam tabel. Sementara kita ingin bentuk S di sini harus kembali ke T. Maka bentuk ini harus kita rubah seperti ini. A per S plus B per LS plus R. Ini harus kita rubah. Sehingga kita perlu mendapatkan A dan B-nya. Jadi A dan B kita cari dengan cara ini. Ini matematika, semoga Anda paham ya. Jadi semoga Anda paham bagaimana kita mendapatkan A dan B-nya. Berarti di sini A dikalikan dengan yang bawah, B dikalikan yang bawah di sini. Seperti silang ya, kalian silang ya. Kemudian ini harus sama dengan E. Kemudian karena di atas ini ada S, ini yang kiri ada S, yang kanan tidak ada S, maka persamaan dalam kurung di sini harus sama dengan 0. Kemudian ini AR harus sama dengan E. Ya kan ya? Jadi di sini ketemunya A sama dengan I per R, kemudian AL plus B sama dengan 0, A-nya ketemu di sini. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi yang perlu Anda pahami. Jika nanti begitu ketemu nilainya, kita tinggal masukkan saja A-nya berarti I per R, kemudian B-nya di sini adalah min IL per R. Kemudian ini adalah hasil inverse Laplace-nya. Jadi ketemunya adalah dalam fungsi T. Dari S kembali ke T. Kalau kita Laplace-kan, berarti dari T ke S, di dalam kawasan frekuensi kita selesaikan, begitu ketemu I-nya, maka kita pindahkan ke kawasan waktu.
begitu I ketemu, maka kita bisa mencari arus pada R maupun L. Kan seperti itu ya. Jadi katakanlah berapa arus pada L, tegangan pada L, berarti L dI per dt. Berarti arus di sini harus kita turunkan. Harus kita turunkan. Kan seperti itu ya. Kalau mencari tegangan pada R, ya arus ini langsung dialihkan dengan nilai resistansi. Jadi nanti materi ini saya berikan kepada Anda, nanti Anda otak-atik sendiri ya, Anda otak-atik sendiri supaya bisa Anda paham gitu kan ya, supaya Anda bisa paham. Oke. Kemudian juga nanti bagaimana kita menggambar grafik arusnya. Ini adalah cara menggambar grafik arus menggunakan Excel. Jadi kalau kita menggunakan Excel nanti seperti ini. Basisnya nanti adalah tau, di mana tau itu adalah time constant. Jadi kita perhatikan di sini, tau di sini adalah L per R. Ini akan menjadi basic ya, basis time-nya. Jadi basis time-nya. Sehingga nanti kalau kita gambarkan seperti ini. Hasilnya kalau kita menggunakan Excel seperti ini. Artinya di sini adalah arus pada saat perubahan transisi dari off ke on itu tidak langsung menuju ke posisi 1, tapi dia ada prosesnya. Mulai dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan seterusnya sampai dia stabil pada posisi 1 ampere. Jadi ini adalah transient respon. Kemudian juga misalnya kalau dari on ke off, jadi kalau yang tadi kita nyatakan dari off ke on, sekarang perubahannya dari on ke off. Jadi seperti ini. Artinya nanti bahwa kondisi awalnya itu adalah tertutup ya. Pada saat dia tertutup, arusnya itu ada sebesar E per R. Ini adalah arus steady state. Ini adalah arus steady state. Kita perhatikan di sini ya. Arus steady state. E per R. Kemudian, langkah pertama dalam menyelesaikan itu adalah kita buat persamaan persamaan Kirchhoff tegangan ya. Jadi hukum Kirchhoff tegangannya seperti ini. Karena ini dibuka, ini di open, maka ini adalah 0. Maka kita tuliskan di sini adalah L dI per dt plus RI. Kemudian kita laplaskan. Nah, perhatikan di sini yang untuk ini, tanda ini ya. Nah, ini sekarang ada nilainya, tidak 0. Nilainya adalah E per R. Tinggal kita masukkan saja. Ketemunya ini. Jadi kita nanti menggunakan Laplace, menggunakan inverse Laplace yang ada tabelnya. Jadi Anda harus paham betul tentang tabel Laplace. Ini cara menggambarnya lagi ya. Jadi kalau kita menggambar menggunakan Excel. Kemudian ini adalah cara lain ya. Cara lain bagaimana kita mencari tegangan output menggunakan tabel Laplace. Jadi seperti ini misalnya ada rangkaian RL seperti filter di sini ya. Kita bisa dapatkan modelnya. Ini adalah model matematikanya. Jadi model matematikanya seperti ini. Anda perhatikan model matematika umumnya dituliskan dalam kawasan frekuensi. Perhatikan di sini. Jadi perhatikan di sini ya, S ya. Jadi ini adalah S. Jadi kalau kita belajar filter, model matematika dalam filter itu adalah dalam kawasan frekuensi. Jadi ada perubahan dari time ke frekuensi. Jadi seperti itu.
Ini juga sama di sini ya matematikanya, matematika sama, masih belum begitu sulit di sini, atau belum tidak ada kesulitan ya kalau kita belajar tentang RL ataupun RC. Nanti yang agak rumit itu adalah kalau kita belajar RLC. Oke. Jadi ini kalau kita belajar menggunakan simulasi ya. Jadi kalau kita menggunakan simulasi, kita bisa melihat di sini kondisi transien itu seperti ini ternyata. Jadi ini adalah pulsa. Pulsa itu adalah atau bisa kita anggap sebagai kondisi transien. Karena kalau pulsa itu kan dari 0 ke katakanlah puncaknya 1, berarti 0, 1, kemudian 1, 0. Secara dia pulsa itu berarti dia perubahannya mendadak ya. Jadi karena dia dari 0 ke 1. Tetapi sistem akan responnya seperti ini. Jadi tergantung dari nilai R-nya. Jadi kalau seperti ini ya, ini tergantung dari nilai L-nya. Atau juga nanti bisa juga kita lakukan perubahan kalau nilai R-nya kita rubah bagaimana. Jadi kalau dalam contoh ini, kita rubah nilai L-nya 1 mikro, 10 mikro, 50 mikro. Kita perhatikan di sini ya, yang berwarna hijau, kemudian biru dengan merah. Yang berwarna hijau di sini berarti responnya cepat, yang berwarna biru ini responnya sedang, kemudian yang berwarna merah ini adalah responnya lambat. Jadi artinya sistem itu bisa mengikuti perubahan itu tergantung dari nilai komponennya. Jadi kita bisa melakukan setting ya, kita melakukan setting apakah kita buat responnya cepat, lambat, atau tengah-tengah. Jadi seperti itu. Ini pun juga jika ada perubahan pada lebar pulsanya. Jadi bisa seperti ini. Jadi kalau itu sebenarnya dari sini kelihatan ya, sistem itu seharusnya idealnya dia harus bisa cepat mengikuti perubahan pada inputnya. Jadi kalau perubahannya cepat, dia akan bisa mengikuti. Tetapi kalau perubahannya lambat, yang berwarna merah di sini lambat ya, kita perhatikan ya. Ini merah ini lambat sekali perubahannya. Sementara yang cepat, dia akan lebih mendekati bentuk pulsa. Yang lambat kita perhatikan dia. Mungkin bentuk terakhirnya dia segitiga seperti ini. Artinya, misalnya kita memerlukan sinyal segitiga, maka kita bisa melakukan atau membuat rangkaian seperti ini. Sehingga nanti outputnya menjadi segitiga. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, ini rangkaian RL ya. Jadi yang sama dengan tadi ya. Oke. Jadi ini kalau perubahannya ini seperti ini ya. Nah, kalau tadi outputnya diambilkan dari sisi R, sekarang outputnya diambilkan dari sisi L-nya. Jadi bagaimana pengaruhnya? Anda perhatikan di sini ya. Nah, perhatikan. Anda misalnya belajar tentang diferensial ya, diferensial ya. Diferensial dari konstanta itu hasilnya 0 ya. Jadi katakanlah turunan dari 5 itu adalah 0. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau Anda membuat rangkaian seperti ini, maka yang paling benar itu adalah yang berwarna hijau, karena responnya cepat. Jadi diferensial dari suatu konstanta itu hasilnya 0. Berarti dia langsung cepat menuju 0. Tetapi yang berwarna merah ini responnya lambat. Jadi dia perlu proses untuk bisa menuju ke 0. Jadi ini sistem yang lambat, ini adalah sistem yang cepat. Oke. Demikian pertemuan kita pada minggu ke-12 ya, tentang transient respon. Saya harapkan Anda nanti mempelajari sendiri ya,
Jadi apa yang saya tuliskan di sini nanti Anda pelajari bagaimana bisa seperti ini. Matematikanya misalnya bagaimana kita menggunakan tabel Laplace. Jadi Anda harus pahami bagaimana ada perubahan bentuk dari T ke S ataupun dari S ke T. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita sudah berada di minggu ke-12. Artinya kita tinggal 2 pertemuan lagi. Setelah itu kita akan menghadapi UAS ya, UAS ya. Dan saya harapkan Anda setelah siap materinya. Jadi materi kita UAS itu adalah materi setelah UTS ya. Atau materi setelah minggu atau mulai dari minggu ke-9 ya materinya ya. Itu yang harus Anda pelajari. Dalam hal ini jelas ya, transient respon ini yang harus Anda pahami. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya Wahyu Pak. Ya. Izin bertanya. Dari pertemuan kemarin kan kami nggak ada pertemuan Pak yang hari cuti bersama Lebaran itu Pak. Jadi itu jadinya nanti ada pergantian atau enggak Pak? Karena sebelumnya kan Bapak bilang kalau minggu itu sebagai minggu pengganti. Oke, jadi minggu lalu, jadi pada saat minggu Lebaran kemarin ya, muncul surat edaran direktur pada hari Senin siang yang menyatakan bahwa minggu 12 itu diundur pada minggu ini. Artinya ya, pada saat minggu lalu tidak ada perkuliahan itu tidak menjadi masalah. Jadi kita liburkan semua tidak masalah. Karena itu dianggap minggu pengganti. Jadi karena Anda pada saat itu adalah hari apa? Hari Kamis ya, Lebaran gitu kan, Lebaran. Maka itu ada sebenarnya belum terhitung atau belum masuk minggu ke-12. Jadi minggu 12 adalah minggu ini, jadi artinya Anda tidak perlu mengganti ya, karena minggu 12 sudah kita jalani hari ini. Jadi ini adalah perkuliahan minggu ke-12 ya, bisa dipahami ya. Minggu yang lalu dianggap baik, tidak Pak. ada Kasih, Pak. minggunya ya, tidak dihitung minggu ya. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan? Fatimah Az-Zahro. Iya Pak. Bagaimana kabar UAS? Maksudnya bagaimana Pak? Hari ini ada resepsi pernikahan ya, UAS dengan Fatimah Az-Zahro ya. Beda
Pak, bukan saya Oh, Pak. oh beda ya, oh beda. Jadi kalau kita lihat detik ya, detik.com hari Kamis 20 Mei resepsi pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah Az-Zahra gitu kan ya. Saya ingat tuh ya di kelas 1 D4 EB ada orang yang namanya sama ya. Bukan Anda ya? Beda Pak. Beda nasib. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, saya sendiri ingin bertanya Pak. Ya. Itu untuk kan nanti sebenarnya kita Pak di UAS nanti ada soal transformasi lapiasi gitu Pak. Ya. Ciri-cirinya misalnya hasil yang kita peroleh itu sudah hasil akhir yang paling sederhana itu bagaimana Pak? Oke. Bagaimana kita melakukan pengecekan? Katakanlah ada rangkaian RL, RC atau RLC. Kemudian kita hitung ya, kita analisa, ketemu arusnya sekian, ketemu tegangannya sekian. Kita ingin tahu benar apa tidak hasilnya. Maka langkah yang pertama atau kuncinya ini adalah Anda simulasikan. Anda menggunakan LT Spice atau yang lainnya, Anda simulasikan arusnya, tegangannya. Kemudian katakanlah ada fungsi arus yang Anda dapatkan dari hasil analisa. Anda plot, jadi Anda plot gambarnya. Anda plot gambarnya bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan pemrograman. Kemudian Anda bandingkan dengan hasil simulasi. Kalau sama, berarti jawaban Anda benar. Hasil perhitungan Anda benar. Kalau salah, berarti ada kesalahan matematika yang Anda lakukan. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Terus yang untuk pemrograman itu Pak, bagaimana lagi Pak? Untuk MATLAB-nya? Kalau Anda tidak bisa pemrograman, Anda gunakan Excel saja. Oh siap Pak. Kalau Excel kan gampang ya. Iya. Jadi kalau Excel kan paling tidak itu adalah pengetahuan dasar di mana apa namanya ya. Anda harus paham betul ya menggambar grafik di Excel. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, itu Pak lagi yang mengenai kan Bapak itu hari mengatakan di kampus kita ada yang buat PCB itu Pak apa namanya? Mesin kayaknya. Ya. Pencetak PCB itu Pak yang sampai 6 layar bisa boleh dipinjam Pak? Oke. Jadi bagi Anda yang berminat, katakanlah tertarik di bidang katakanlah itu namanya UPT ya, jadi unit pelaksana teknis di bawah PENS, dia bisa menampung mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah mempunyai minat-minat tertentu. Jadi katakanlah Anda mempunyai minat pengembangan usaha, pengguna usaha apa namanya, PCB misalnya. Jadi jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi kepala UPT-nya. Jadi nanti Anda akan belajar di sana. Paling tidak nanti akan Anda nanti dianggap sebagai mahasiswa yang sedang katakan apa bekerja ya. Jadi dalam tanda kutip Anda belajar mesin itu, karena Anda kan tidak boleh menggunakan mesin itu sembarangan. Jadi nanti di sana ada operatornya. Jadi nanti Anda bisa menghubungi UPT-nya. Kalau nggak salah, kepala UPT-nya di sini adalah dosen LK ya. Jadi ada Pak Taufik, Anda bisa menghubungi beliaunya. Baik Pak, itu Pak lagi Pak mengenai tadi kan transien Pak, transien responnya itu. Bagaimana Pak jika kan beberapa hari yang lalu saya lihat di web YouTube kayaknya mengenai mikroprosesor dengan skala 7 nanometer Pak. Kira-kira itu bagaimana Pak ya untuk transiennya? Apakah itu berpengaruh nanti Pak? Untuk komponen yang sekompleks itu? Ada sesuatu yang menarik tentang aplikasi atau penggunaan analisis transient response. Jadi transient response itu nanti akan dipakai katakanlah untuk switching kecepatan tinggi. Jadi Anda tahu bahwa PCB yang kita pakai sekarang
itu biasanya sudah bekerja pada order-order frekuensinya adalah mega. Jadi perubahannya kan sangat tinggi sekali, sangat cepat sekali. Dan itu perlu desain yang kita harus memperhatikan analisis responnya. Dan analisanya, kalau kita mau betul-betul, katakanlah nanti Anda baca di buku EMC, Electromagnetic Compatibility for PCB Design. Jadi EMC for PCB Design. Itu ada analisa yang menggunakan transient response untuk desain PCB. Jadi katakanlah kalau kita yang konsep yang paling sederhana adalah kalau kita membuat jalur PCB itu tidak boleh belokannya sangat tajam atau katakanlah belokannya 90 derajat atau belokannya 45 derajat, 30 derajat itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Alasannya kenapa? Itu bisa Anda jawab pertanyaan itu pada saat Anda mempelajari analisa transient respon. Jadi bagaimana memodelkan jalur, kemudian apa yang terjadi jika jalurnya sangat tajam. Jadi itu yang bisa saya berikan gambaran gitu kan ya. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi kalau Anda mempelajari tentang desain PCB, nanti pasti ada hubungannya dengan transient respon. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Pernah sih Pak juga dosen apa Pak Niam yang bilang gitu Pak untuk sudut jalur pada PCB-nya Pak. Tapi saya sudah lihat di HP saya laptop saya yang sudah saya bongkar ternyata masih ada Pak untuk jalur itu yang masih membentuk 90 derajat Pak. Kira-kira itu gimana Pak ya? Oke. Jadi kalau frekuensi kerjanya itu frekuensi rendah, maka dia tidak dia tidak ada larangan kalau frekuensinya rendah. Kalau frekuensinya rendah, dia bisa sudut tajam pun nggak masalah. Tetapi kalau frekuensinya sudah order mega, maka itulah yang akan jadi masalah. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ada kalanya kita harus lihat frekuensi kerjanya. Frekuensi kerjanya berapa? Kalau rendah enggak masalah dia ada sudut-sudut tajam. Tapi kalau sudah tinggi, itu yang harus kita antisipasi. Jadi seperti itu ya. Baik Pak. Itu lagi Pak yang mengenai tadi Pak, yang apa? Aduh lupa lagi. Itu Pak yang pembuat PCB Pak. Kira-kira untuk sistem kerjanya itu atau mesin itu sama nggak Pak untuk yang pada pembuatan pabrikan Intel atau AMD gitu Pak? Itu kan menggunakan ukuran sampai sekarang antara 14 sampai 7 nanometer Pak. Kira-kira itu fungsi kerjanya sama atau beda Pak? Oke, yang kita miliki itu adalah standar industri. Jadi mesin yang kita miliki itu adalah standar industri, sehingga secara standarisasi itu akan sama. Jadi katakanlah kita menggunakan berapa mikron misalnya, kemudian hole-nya berapa misalnya, lubangnya berapa untuk menghubungkan tiap layer misalnya, itu semuanya standar semua. Jadi standar industri ya, jadi tidak masalah ya, jadi pada intinya sama semua. Baik Pak. Oke. Jadi jangan lupa Anda belajar tentang transient respon di buku-buku referensi yang saya berikan ya. Jadi paling tidak Anda tahulah gitu kan ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda bekerja di bidang desain PCB, nanti Anda akan menggunakan transient respon. Kalau Anda bekerja di bidang desain konverter, Anda nanti akan berhubungan dengan transient respon. Anda bekerja di bidang switching teknologi, Anda juga akan belajar transient respon. Tetapi kalau Anda bekerja di bidang robotika, di bidang LK Medika, di bidang kontrol yang tidak memerlukan frekuensi-frekuensi tinggi, tidak memerlukan switching kecepatan tinggi, maka ya tidak diperlukan lagi transient respon.
Jadi tergantung dari tempat riset Anda atau tempat kerja Anda nantinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti mulai minggu ke-13 saya akan memberikan contoh soal ya. Jadi kita nanti langsung belajar dari contoh soal. Jadi contoh soal yang nanti keluar atau menjadi ya katakanlah kisi-kisi ya. Kisi-kisi soal UAS nanti seperti itu. Jadi supaya Anda langsung belajar ke fokusnya saja. Oh, transient respon itu berarti belajar ini. Rangkaiannya kira-kira ini. Jadi kira-kira nanti seperti itu saja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan kita kali ini bisa saya akhiri ya. Jadi nanti materinya akan saya kirimkan melalui PJ Anda. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih.